Selamat pagi, siang, malam, Miss. Jadi saya hari ini akan menjelaskan tentang jawaban saya soal tentang statistika semester 2 UTS. Jadi untuk yang soal nomor 1, untuk menghitung yang A, untuk menghitung rata-rata keuntungan setiap hari dari 30 orang pedagang kecil di Pasar Anyer, Tangerang, kita perlu menjumlahkan semua keuntungan yang diperoleh oleh pedagang tersebut dan kemudian membaginya dengan jumlah pedagang. Langkah-langkahnya itu jumlahin semua keuntungan, jadi yang 30 soal itu 1 sampai 30, kemudian dibagi per 30. Jadi setelah kita mendapatkan 30 soal itu kita mendapatkan Rp763. Oke, kemudian dibagi 30, jadi yang 1A jawabannya Rp25,43.000. Untuk yang B ditanya hitunglah pola besarannya modus yang dijelaskan dan maksudnya. Jadi modus itu merupakan nilai terbanyak yang muncul. Jadi nilai terbanyak yang muncul dalam data tersebut adalah nilai 25. Sebanyak 8 kali muncul. Jadi modus dalam data tersebut adalah 25. Oke, yang C kita hitunglah variance atau ragam dan simpangan bakunya. Jadi variance itu secara menjawabnya kita harus mendapatkan rata-ratanya, kemudian dibagi 30 dapat 25 yang seperti tadi. Kemudian kita menggunakan rumus variance dan totalnya kita dapat 223 dibagi 30 jumlah data yang terdapat di sana. Jadi variance-nya jadi 7,43 dan simpangan baku merupakan akar dari variance tersebut. Oke. Kemudian yang D, koefisien keragamannya. Koefisien keragamannya merupakan akar tadi simpangan baku dibagi dengan rata-rata dikali 100%. Jadi dapat 10,73%. Oke, lanjut ke yang nomor 2. Nomor 2, cara menjawabnya dari catatan penjabat bank tersebut memberikan pinjaman kredit sebagai pembeli rumah sebesar 30% debitur yang menunggak cicilan rumah. Jika diambil semua acak terbentuk 15 debitur. Berapa peluang paling banyak 5 debitur merupakan cicilan rumah? Oke, jadi jawabannya peluang paling banyak dapat 5 debitur yang menunggak cicilan rumah dapat dihitung dengan menggunakan distribusi binomal dengan parameter N sama dengan 15 atau jumlah sampelnya. Dan P sama dengan 0,3 proporsi debitur yang menunggak cicilan. Untuk menghitung peluang tersebut, kita dapat melakukan rumus probabilitas binomal. Kemudian mendapatkan hasilnya kemudian didapat 0,3777,32. Jadi peluang paling besar didapat 5 debitur yang menunggak cicilan rumah adalah sekitar 0,3777 atau sekitar 37,77%. Untuk menghitung variance dan simpangan bakunya juga sama seperti nomor 1 tadi. Kita mendapat variance-nya sama dengan NP1 dalam kurung 1 kurang P. Dan simpangan bakunya merupakan akar dari variance tersebut. Dalam hal ini dapat disebut nilai N dan P merupakan nilai sebelumnya, yaitu N sama dengan 15, P sama 0,3. Jadi variance ujung-ujungnya menggunakan cara variance 15 kali 0,3 kali 0,7 yang mendapat hasil 3,15. Dan simpangan bakunya itu adalah akar dari 3,15 sendiri itu. Oke, lanjut ke nomor 3, soal tentang sapi-sapi. Soal yang sapi-sapi tersebut, yang soal A, soalnya seekor sapi dipisah acak dalam kandang tersebut. Jika sapi betina yang terpilih, maka tentukan peluang sapi tersebut berwarna merah. Jadi jika kita sudah mengambil sapi tersebut, berapa persen peluang kita mendapatkan sapi yang berwarna merah? Berapa persen dapat sapi yang berwarna merah? Jadi kita caranya itu seperti jumlah sapi betina itu kan ada 4 dan jumlah total sapi waktu itu 15. Jadi kita mengambil sapi warna merah, itu kemungkinannya 4/15 atau sekitar 26,7% kita mendapatkan sapi betina berwarna merah. Oke, yang B mirip-mirip sama yang tadi A. Yang 3B itu seekor sapi dipisah acak dalam kandang. Jika sapi tersebut berwarna hitam, maka tentukan peluang sapi tersebut jantan. Jadi sapi berwarna hitam itu ada 5 dan sapi jantan itu ada 5. Jadi kita kalau ngambil itu persenan itu 5/10 atau sekitar 50%. Oke. Sekarang lanjut ke nomor terakhir, yaitu nomor 4 tentang plagiarisme. Menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan distribusi binomal dengan parameter N sama dengan 250 atau jumlah sampel tersebut dan P sama dengan 0,3 atau proporsi plagiarisme pada karya tersebut. Jika ingin mencari peluang antara 25 dan 35 dari karya tulis tersebut merupakan hasil plagiarisme, kita dapat menafsirkan ini sebagai peluang bahwa antara 0,25 itu kali 250 sama dengan 6,25 dan 0,32 kali 250 atau 87,5. Itu yang diambil secara acak dalam plagiarisme. Oke, kita
Lanjut menghitung peluang itu dengan menggunakan distribusi normal. Karena jumlah sampel yang besar N kurang lebih dari 30 dan P tidak terlalu dekat dengan 0 atau 1, kita perlu menstandarisasi interval itu terlebih dahulu. Oke, lanjut. Dan akan mendapatkan hasil 0,67. Oke, kita dapat menggunakan tabel distribusi tersebut atau kalkulator untuk menemukan peluang antara Z1 dan Z2. Peluangnya adalah 0,7,466. Jadi peluang antara 25 dan 35% dari karya tulis itu benar-benar merupakan hasil plagiarisme adalah sekitar 0,7466 atau sekitar dengan 74,66%. Oke, segitu saja penjelasan saya tentang jawaban statistika. Thank you, Miss.